Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Wulandari dengan NIM 4192111005. Saya mahasiswi Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai multimedia interaktif. Langsung saja. Pada video ini akan dibahas 6 pokok bahasan. Yang pertama multimedia, yang kedua multimedia pembelajaran interaktif, yang ketiga fase perkembangan media, yang keempat teori tentang multimedia interaktif, yang kelima bahan ajar berbasis multimedia interaktif, dan yang keenam keunggulan dan fungsi bahan ajar multimedia interaktif. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran merupakan salah satu pembelajaran yang dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0, di mana teknologi pendidikan memegang peran penting dalam peningkat kualitas pembelajaran. Hal ini sangat berdampak pada peningkatan kompetensi seperti pemahaman konsep, pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dengan memanfaatkan teknologi, juga diyakini dapat meningkatkan kemandirian belajar peserta didik yang merupakan tujuan pembelajaran nasional. Adapun salah satu faktor penyebab kurangnya kualitas proses belajar adalah bahan ajar yang digunakan tidak relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga diperlukan suatu usaha untuk mengembangkan dan memperbaharui perangkat tersebut dengan inovasi-inovasi terbaru dan menerapkan teknologi kekinian. Langsung saja masuk kepada pokok bahasan yang pertama, yaitu multimedia. Multimedia berasal dari dua kata, yaitu multi dan media, di mana multi berarti beberapa atau banyak, sedangkan media merupakan alat, sarana, atau tempat yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau tools yang digunakan sebagai perantara dalam berkomunikasi. Sehingga multimedia adalah media yang dikembangkan dari beberapa media digital yang memadukan antara teks, gambar, audio, animasi, video, dan hyperlink untuk menghasilkan suatu informasi. Selanjutnya dapat disimpan, diproses, dan disajikan. Peran komponen. Yang pertama ada teks. Teks diperlukan untuk mendeskripsikan informasi yang diperlukan untuk menyampaikan pesan tertentu. Selanjutnya ada gambar. Gambar berfungsi sebagai pelengkap teks dalam menyampaikan informasi. Yang ketiga ada audio. Audio berfungsi sebagai alat bantu menyampaikan informasi dalam bentuk suara. Yang keempat, video atau animasi. Video atau animasi berfungsi untuk mendeskripsikan materi yang bersifat proses. Yang terakhir ada hyperlink. Hyperlink berfungsi sebagai tautan yang berisikan bagian dari bahan ajar interaktif. Kemudian kita ke pokok bahasan yang kedua, yaitu multimedia pembelajaran interaktif. Nah, interaktif berarti saling melakukan aksi atau antar hubungan saling aktif. Multimedia terbagi atas dua. Yang pertama, multimedia linier, yaitu tidak dapat dikontrol, disimpan, dan disajikan oleh penggunanya. Sedangkan yang kedua, multimedia interaktif, yang dapat dikontrol, disajikan, dan disimpan oleh penggunanya. Jadi, multimedia interaktif adalah kebalikan dari multimedia linier. Maka, multimedia interaktif adalah gabungan
dari beberapa media digital yang dibangun dengan komponen teks, gambar, audio, animasi, video, dan hyperlink yang menghasilkan suatu pesan atau informasi pada media elektronik. Interaktivitas suatu multimedia didefinisikan sebagai tingkat keterlibatan pengguna ketika menggunakan media tersebut. Boskurt dan Boskaya berpendapat bahwa terdapat 4 level utama interaktivitas yang dilakukan pengguna, yaitu yang pertama ada level pasif, kemudian yang kedua ada level partisipasi terbatas, yang ketiga level partisipasi kompleks, dan yang terakhir adalah level partisipasi nyata. Multimedia pembelajaran adalah pemanfaatan multimedia dalam proses pembelajaran, di mana terjadi interaksi antar guru, siswa, dan sumber dengan bantuan multimedia yang digunakan, bertujuan agar pencapaian tujuan pembelajaran lebih maksimal. Sedangkan multimedia pembelajaran interaktif adalah perpaduan antara konsep multimedia pembelajaran dan juga multimedia interaktif. Untuk multimedia pembelajaran interaktif adalah suatu program atau aplikasi pembelajaran yang dikembangkan dengan memadukan antara teks, gambar, video, animasi, dan lain-lain dengan bantuan komputer. Kemudian kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu fase perkembangan media. Pada mulanya, guru merupakan sumber utama yang digunakan dalam proses belajar. Selanjutnya, pada tahun 1657, buku mulai digunakan sebagai sumber pelengkap untuk belajar. Pada saat itu, para pendidik mulai menyadari akan pentingnya suatu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alat bantu mengajar atau teaching aids. Pada pertengahan abad ke-20, penggunaan media visual yang dipadukan dengan audio mulai berkembang. Berikut ini merupakan fase perkembangan media. Yang pertama di tahun 1455, yaitu media cetak. Selanjutnya di tahun 1876 menjadi telepon. Kemudian di tahun 1878 berkembang menjadi radio. Kemudian pada tahun 1900 berkembang menjadi televisi, dan yang terakhir pada tahun 1999 menjadi digital. Kemudian kita masuk ke pokok bahasan yang keempat, yaitu teori tentang multimedia interaktif. Menurut Boskurt dan Boskaya pada tahun 2015, terdapat 4 teori tentang multimedia interaktif, yaitu teori yang pertama adalah teori pembelajaran mandiri atau Theory of Independent Study. Yang kedua, teori jarak tanggapan atau Theory of Transactional Distance. Yang ketiga ada teori kekayaan media atau Theory of Media Richness. Dan yang terakhir ada teori pembelajaran multimedia atau Theory of Multimedia Learning. Kemudian di pokok bahasan kelima, yaitu bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Bahan ajar merupakan suatu perangkat informasi atau alat yang disusun secara sistematis dan berkonsep berfungsi membantu proses belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan fungsi, tujuan, dan bentuknya, bahan ajar dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama bahan ajar versi cetak.
Selanjutnya bahan ajar versi audio. Selanjutnya bahan ajar audio visual. Dan juga bahan ajar multimedia interaktif. Adapun aspek-aspek pengembangan bahan ajar, yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, kematangan kognitif siswa. Aspek ketiga, relevansi dengan kebutuhan peserta didik. Aspek keempat, teori belajar. Selanjutnya, aspek kelima, pendekatan, model dan strategi belajar. Dan aspek yang keenam, norma sosial masyarakat. Adapun fungsi bahan ajar, yang pertama, pedoman bagi guru untuk melakukan aktivitas belajar mengajar. Fungsi selanjutnya, pedoman substansi materi dan tujuan pembelajaran yang ditentukan. Fungsi yang ketiga, alat evaluasi yang terarah untuk mengukur capaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian topik bahasan yang terakhir, yang keenam, yaitu keunggulan dan fungsi bahan ajar multimedia interaktif. Adapun keunggulan bahan ajar berbasis multimedia interaktif, yaitu yang pertama, lebih cepat menemukan informasi yang diinginkan. Yang kedua, lebih mudah digunakan dibanding versi cetaknya. Bahan ajar ini dapat diakses tidak terbatas ruang dan waktu. Kemudian keunggulan yang ketiga, dapat melakukan proses revisi, koreksi, dan penambahan informasi dengan cepat. Selanjutnya, dilengkapi komponen gambar, audio, video, animasi, dan hyperlink sehingga lebih menarik dan lebih mudah memahami kontennya. Keunggulan yang selanjutnya, lebih mudah diperoleh dan disebarluaskan. Kemudian dipenuhi informasi yang luas dan beragam. Serta dengan multimedia interaktif, maka proses belajar berlangsung secara interaktif. Kemudian yang terakhir, ada fungsi multimedia interaktif. Adapun beberapa fungsi multimedia interaktif, yang pertama, sebagai salah satu alternatif bahan ajar yang dapat digunakan untuk menghadapi perubahan proses pembelajaran baik itu daring dan juga tatap muka. Kemudian fungsi selanjutnya, sebagai media untuk berbagi informasi secara cepat dan masif. Fungsi multimedia interaktif selanjutnya, bagi guru dan dosen, bahan ajar berbasis multimedia interaktif dapat berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses belajar. Fungsi selanjutnya, jika tadi sudah bagi guru dan dosen, selanjutnya bagi siswa dan mahasiswa, yaitu berguna sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran. Fungsi yang selanjutnya dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa sehingga mereka terbiasa mencari informasi baru dan memecahkan masalah dengan sendirinya. Dan fungsi multimedia interaktif yang terakhir, yaitu sebagai media yang dapat membantu untuk memvisualisasi materi yang abstrak. Adapun materi yang abstrak tersebut misalnya adalah visualisasi dari bangun rumah. Demikianlah yang dapat saya jelaskan pada materi multimedia interaktif. Apabila ada salah kata dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.